هلا رمانة هلا رمانة الحلوة زعلانة حلوة زعلانة مين راضيها أنا راضيها مين راضيها أنا راضيها حلوة زعلانة الحلوة زعلانة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, banyak sekali sahabat Nabi yang dikenal karena keberanian, keimanan, dan kesalehan mereka. Namun, ada satu sahabat yang dikenal dengan keunikan tersendiri, yaitu kelucuannya. Dia adalah Nuaiman bin Amr. Kisah-kisahnya selalu membuat siapapun tersenyum dan tertawa, termasuk Rasulullah. Nuaiman bin Amr berasal dari suku Bani Najjar, salah satu suku di Madinah. Ia masuk Islam sejak awal dan mengikuti berbagai peperangan bersama Rasulullah. Meskipun dikenal sebagai seorang Muslim yang taat, Nuaiman juga dikenal sebagai sosok yang humoris. Kegemarannya bercanda dan membuat lelucon menjadikannya sosok yang sangat disukai oleh para sahabat, termasuk Rasulullah. Salah satu kisah terkenal tentang Nuaiman adalah ketika dia membeli makanan untuk Rasulullah. Suatu ketika, Nuaiman melihat pedagang makanan di pasar. Ia mengambil makanan tersebut dan kemudian membawanya ke Rasulullah sebagai hadiah. Setelah Rasulullah menikmatinya, Nuaiman berkata kepada pedagang, "Bayarlah kepada Rasulullah, karena makanan ini aku beli untuknya." Dikisahkan pula bahwa pada suatu waktu Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang dengannya. "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suhaibit bin Harmalah," tutur Abu Bakar, yang kemudian diizinkan mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugasnya masing-masing. Salah satunya Suhaibit bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan, karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Sayyidina Abu Bakar sedang pergi berniaga, dan Suhaibit menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suhaibit di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah merasa lapar. "Wahai Suhaibit, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini," ujar Nuaiman. Namun, permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suhaibit, karena dirinya yang begitu kuat dalam mengemban amanah memilih menunggu Sayyidina Abu Bakar datang. Mendengar jawaban Suhaibit, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun tetap saja, Suhaibit tetap bersikukuh menjaga amanah dari Sayyidina Abu Bakar dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman pun bergegas pergi ke pasar, kemudian berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya di sana. Saat Nuaiman berhasil menemukan penjual yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian, ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham. Murah," katanya. Mendengar tutur pernyataan dari Nuaiman tersebut, si penjual tak lantas percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib di mana ia takkan mengaku sebagai hamba sahaya dan selalu menyebut-nyebut dirinya sebagai orang yang merdeka. Hingga akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka, ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suhaibit yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Nuaiman pun menerima uang sebesar 20 dirham. Kemudian disusul dengan penangkapan Suhaibit sebagai hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Ketika ditangkap, Suhaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun, teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya, "Kami sudah tahu kekuranganmu." Mereka yang menangkap Suhaibit terus menghiraukan teriakan darinya sambil membawa Suhaibit dan menjualnya ke pasar. Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, Sayyidina Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena dirinya tak menemukan Suhaibit dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal itu,
Lantas Sayyidina Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail, hingga titik di mana Suwaibit yang notabene sebagai sahabatnya sendiri akhirnya ia jual. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibit, hingga ia bebas kembali sebagai orang yang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak terlihat jelas di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menceritakan ulang kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Rasulullah sendiri sangat menyayangi Nuaiman dan memahami bahwa lelucon-leluconnya bukan untuk merugikan orang lain, tetapi untuk menciptakan suasana ceria di antara para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, sifat humor yang baik dan tidak menyakiti orang lain adalah bagian dari interaksi sosial yang sehat. Bahkan, ada sebuah kisah di mana para sahabat memberi lelucon kepada Nuaiman, tetapi pada akhirnya lelucon tersebut mengenai diri mereka sendiri. Pada suatu hari, Nuaiman ditangkap karena suatu pelanggaran kecil. Ketika para sahabat meminta dia untuk dibebaskan, Rasulullah dengan tersenyum berkata, biarkan dia dulu belajar dari apa yang dia lakukan. Namun, tidak lama kemudian, beliau memerintahkan agar Nuaiman dibebaskan. Satu lagi kisah humor dari Nuaiman yang membuat Rasulullah tertawa terbahak-bahak. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah, besar dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka diikat agar tidak lepas. Para tamu-tamu itu lalu disambut ramah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama Tauhid. Kala itu, rumah Rasulullah dijaga oleh beberapa sahabat diantaranya Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama. Tidak berselang lama, datanglah Nuaiman menghampiri mereka. Tidaklah heran bila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah, karena dia sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman bergabung, duduk bersama keempat sahabat tadi dan ngobrol sambil bercanda ria. Sayyidina Hamzah berkata, "Hei Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu?" Nuaiman lalu melihat ke arah unta tersebut. Para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. "Itu unta gemuk-gemuk," ucap salah seorang sahabat kemudian. "Iya, gemuk dan besar. Kalau disembelih tentu dagingnya banyak dan lezat," balas Nuaiman terkekeh. "Emang kamu berani menyembelih?" tanya Sayyidina Hamzah. "Beranilah. Syaratnya kalian jangan ngomong kepada Rasulullah," jawab Nuaiman yakin. Para sahabat pun tertawa. Mereka menganggap omongan itu hanyalah candaan belaka. Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya, Nuaiman beranjak dengan menenteng pedang. Ia sembelih salah satu unta tamu Rasulullah. "Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar, tolong jika nanti Rasulullah mencari saya jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, ayo kita masak dan makan bersama," ujar Nuaiman diikuti sikap para sahabat yang terkejut. Selanjutnya, Nuaiman pergi begitu saja. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan. Mereka bingung harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar saja, ketika para tamu hendak pulang, maka mereka terkejut karena salah satu unta mereka sudah disembelih. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Para sahabat terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Itu ulah Nuaiman, ya Rasul," ucap mereka. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari pengganti unta milik tamunya dengan ganti rugi yang sepadan. Setelah urusan dengan tamu selesai, Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan Nuaiman. Mereka pergi mencari keberadaan Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan Nuaiman berlari mendekati perbatasan kota Madinah. Dalam pelariannya itu Nuaiman bertemu dengan sahabat Nabi, Al-Miqdad bin Aswad.
Pada saat itu Al-Miqdad sedang menggali sumur. Nuaiman datang dengan memberi segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. "Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut perang Badar, kamu orang yang hebat," ujar Nuaiman merayu. Al-Miqdad tersenyum keheranan. Namun begitu Nuaiman berbicara manis lagi, ia sadar bahwa Nuaiman ada maunya. "Tolong, aku ini lagi dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya. Aku mau sembunyi di dalam sumur ini," pintanya. Al-Miqdad tidak keberatan dan mempersilakan Nuaiman masuk ke dalam sumur. "Silakan masuk," ujarnya. "Nanti kalau ada orang yang mencari saya tolong jangan diberitahu ya. Siapapun orangnya, walaupun itu Rasulullah sekalipun," pintanya. Al-Miqdad mengiyakan saja. Dia berpikir mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempatnya itu. Nuaiman lalu masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan sahabatnya. Tidak berselang lama, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sudah pasti tentu Al-Miqdad kebingungan. "Ya, Rasulullah ada apa ini?" tanyanya. "Kami sedang mencari Nuaiman. Di mana dia? Tahukah kamu?" jawab Rasulullah. Al-Miqdad lantas kebingungan, namun tidak bisa berbohong. "Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman," ujar Al-Miqdad sembari memberikan isyarat kepada Rasulullah ke arah sumur. Maka tertangkaplah Nuaiman yang sedang meringkuk dalam sumur. Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu, jawaban Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. "Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku," jawab Nuaiman. Nuaiman bin Amr adalah contoh dari seorang sahabat yang membawa kebahagiaan dan tawa dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Leluconnya yang seringkali membuat suasana menjadi ringan dan ceria menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Selama itu dilakukan tanpa menyakiti orang lain. Bahkan, Rasulullah sendiri, dengan segala kewibawaannya, tidak pernah keberatan dengan lucon-lucon Nuaiman, melainkan selalu tersenyum. Nuaiman adalah pengingat bagi kita bahwa Islam adalah agama yang penuh cinta, tawa, dan kasih sayang. Ia menunjukkan bahwa di tengah kehidupan yang serius, selalu ada ruang untuk humor yang baik.